Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku atau trigonometri dasar. Kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku. Nah, ini adalah simbol siku-siku untuk segitiga berikut. Selanjutnya, kita akan menamai sisi-sisi pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, di sebelah sini adalah sisi siku-siku. Kemudian samping bawahnya juga adalah sisi siku-siku karena terletak pada sudut siku-siku. Dan sisi lainnya yaitu yang berada di depan sudut siku-siku kita tulis hipotenusa. Artinya sisi yang terpanjang di antara sisi siku-siku lainnya. Untuk memudahkan, nah, kita tulis di sini sudut alfa yang akan nanti kita pelajari sudut alfa perbandingan trigonometrinya. Oke, kita tulis saja yang di depan sudut alfa ini kita tulis depan atau nanti disingkat D. Kemudian di samping sudut alfa ini yaitu di bawah kita tulis samping atau sa. Kemudian tadi sisi hipotenusa atau sisi miring. Kita tulis di sini miring. Nah, miring ini yang terpanjang. Oke, kita telah menuliskan bahwa nama-nama pada segitiga siku-siku ini. Nah, misalkan kita ubah bentuknya, dirotasikan, diputar, maka kita melihat sudut yaitu di sini siku-siku. Maka sisi miringnya yang mana? Yaitu yang terpanjang, artinya di depan sudut siku-siku. Kita tulis di sini miring. Maka yang lainnya adalah depan dan sampingnya yaitu siku-siku, sisi siku-siku. Nah, dari gambar segitiga siku-siku ini kita akan menentukan perbandingan trigonometrinya. Yang pertama adalah sinus A. Rumusnya depan per miring atau demi. Nah, depannya itu depan alfa, miringnya itu tadi sisi terpanjang. Selanjutnya kosinus alfa. Artinya samping dibagi dengan miring. Dan yang terakhir adalah tangen alfa atau ditulis tan alfa, yaitu depan dari sudut alfa ini dibagi samping desa. Nah, ini adalah 3 perbandingan trigonometri dasar. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya di bawah. Nah, di sini ada sisinya 6 cm dan 8 cm. Nah, yang ditanyakan nanti ada sudut alfa dan sudut beta. Namun di sini miringnya atau sisi terpanjangnya belum diketahui. Nanti kita akan cari terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kemudian sinus beta, kosinus beta, dan tangen beta. Nah, karena di sini sisi miringnya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu dengan rumus Pitagoras. Masih ingatkah dengan rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras yaitu kalau yang ditanyakannya sisi miring, berarti tinggal dijumlahkan dari sisi-sisi tegaknya. Akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, dijumlahkan saja kuadratnya nanti di akar. Nah, seperti ditulis seperti ini. Kemudian 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 36 ditambah 64. Kemudian dijumlahkan menjadi 100. Nah, akar 100 yaitu 10. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa C, sisi miring adalah 10. Selanjutnya, karena yang ditanyakannya sinus kosinus tangen alfa, kita lihat di gambar bahwa alfa berada di bawah. Kemudian depannya adalah 6. Sampingnya adalah 8 dan miringnya adalah 10. Maka kita dapat menjawab sinus alfa yaitu
depan per miring, demi 6/10. Disederhanakan dibagi 2 menjadi 3/5. Selanjutnya kosinus alfa, yaitu samping dibagi miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Disederhanakan dibagi 2, 4/5. Begitupun untuk tangen alfa, depan dibagi samping. Depannya 6, sampingnya 8. Menjadi 3/4. Disederhanakan dibagi 2. Selanjutnya sinus alfa, sinus beta, kosinus beta, dan tangen beta. Kita perhatikan dulu bahwa beta terletak di atas. Depannya adalah 8 cm. Sampingnya adalah 6 cm. Dan miringnya adalah 10 cm. Kita tulis di sini agar tidak lupa. Selanjutnya kita cari satu-satu. Sinus beta. Nah, sinus beta depan dibagi miring. 8 dibagi 10. Kemudian kosinus beta samping dibagi miring. 6/10. Kemudian tangen beta depan dibagi samping. 8/6. Semuanya disederhanakan dibagi 2 menjadi 4/5, 3/5, dan 4/3. Itu adalah contoh soal pertama. Nah, di samping 3 trigonometri ini ada trigonometri lain, yaitu kosekan alfa, kemudian sekan alfa, dan yang terakhir kotan alfa. Ini adalah berbanding terbalik. 1 per sin alfanya, 1 per cos alfa, dan 1 per tan alfa. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di bawah, kemudian di sini ada alfa, kemudian ini yang bawah. Nah, berarti ini dinamakan apa? Ya, ini dinamakan dengan sampingnya 3 cm. Berarti depannya 4 cm. Sedangkan miringnya kita harus cari terlebih dahulu. Nah, di sini tentukan nilai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Jawab. Maka kita harus cari sisi miringnya. Seperti tadi kita pakai Pitagoras, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nanti di akar. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan akar 25, yaitu 5. Selanjutnya kita pakai rumus sin alfa, yaitu depan per miring 4/5. Selesai. Kemudian cos alfa samping per miring 3/5. Selesai. Kemudian terakhir tangen alfa depan per samping 4/3. Itu cukup mudah, bukan? Contoh soal 3. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, di sini ada segitiga yang diketahui ternyata berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Di sini alfa, kemudian 5 cm adalah sampingnya, dan X adalah depannya, dan 13 cm adalah miringnya. Nah, berarti di sini yang tidak diketahui adalah depan, sisi depan. Selanjutnya yang ditanyakan sama saja sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari X atau sisi depan. Depan sama dengan, berdasarkan Pitagoras kita tidak menjumlah karena di sini dikurangi sisi depan. 13 kuadrat atau sisi miring dikurangi dengan sampingnya. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Ingat bahwa untuk menentukan sisi siku-siku tinggal dikurangi. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. Nanti di akar hasilnya adalah 12. Lanjut menggunakan rumus bahwa sin alfa yaitu depan per miring 12/13. Selanjutnya cos alfa samping per miring 5/13, dan terakhir tangen alfa adalah desa depan per samping 12/5. Oke, itulah adalah contoh soal mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku.
Sekarang silahkan kalian mengerjakan 3 soal berikut. Nomor 1, nah di sini ada segitiga ABC, siku-siku di C. Nah berarti sisi siku-sikunya adalah AC dan BC. Sedangkan sisi miringnya adalah BA. Silahkan kalian kerjakan. Yang nomor 2, tentukan CAB. Di sini berarti ya, di A. Sinnya, kosinusnya, dan tangennya. Dan terakhir, nomor 3, di sini ada segitiga siku-siku yang diketahui sisi miring dan sisi samping. Yang ditanyakan tentukan nilai dari sin alfa, kosinus alfa, dan tan alfa. Oke, mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Matematika sangat menyenangkan, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.